حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kalau kita membuka gadget kita, maka isu-isu yang berkembang, yang membuat darah kita mendidih, kepala agak pening, telinga agak merah adalah satu, ngerasani soal dapur MBG. Kedua, koperasi merah putih. Ketiga, ijazah palsu. Keempat adalah korupsi di sekitar itu. Tambah terakhir adalah mismanagement energi. Saya bilang mismanagement, bukan krisis energi. Lawang gudang batu bara kok kehabisan batu bara sampai listriknya giliran mati. Lawang sumber minyak luar biasa kok sampai kekurangan minyak sehingga solar ngantri di SPBU di mana-mana sekitar itu. Agar kita tidak ikut panas dingin, ikut baper dan kepo untuk ngerasani ataupun kemana-mana, ada baiknya saya tarik kepada kausa prima, penyebab utama mengapa ini semua terjadi. Oke? Penyebab atau utamanya adalah melanggar sebuah prinsip, yang prinsip ini dari sebuah ayat, yang kemudian ayat ini dibacakan setiap akhir khutbah Jumat, karena tidak diterjemahkan, banyak orang yang tidak faham atau abai. Apa itu? Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Setelah itu tidak diterjemahkan, dianggap membangunkan bagi jamaah Jumat yang ketiduran. Gitu ya. Padahal prinsip, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, artinya wajib, untuk berperilaku adil dan ihsan. Baik. Lalu menolong kerabat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan melampaui batas. Yang demikian itu diperintahkan kepada kamu agar menjadi pelajaran. Ini prinsip mengapa para ulama mengatakan kalau Al-Quran boleh diringkas, diperas, maka satu ayat dari Al-Quran itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau boleh diringkas, diperas lagi, ada satu kata prinsip, yaitu al-adalah, keadilan. Maka para pendiri bangsa ini dengan cerdas menyebutkan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu hanya akan bisa digapai dengan sila keempat, yaitu sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika rangkaian ini dilanggar, maka yang kita dapatkan pemimpin yang bukan adil, tidak integritas, tidak karena etikabilitas, tetapi terpilih karena elektabilitas di sistem demokrasi yang bebas ini. Elektabilitas itu didapatkan dari satu, popularitas, yang kedua karena isinitas. Siapa yang menyandera adalah mereka yang mengantarkan seseorang menjadi populer sehingga terpilih, atau seorang yang membiayai mereka sehingga terpilih, tersandera.
maka sulit untuk berbuat jujur dan adil seperti yang kita harapkan. Ini prinsip atau dampaknya luar biasa. Boleh saya bandingkan, pemimpin yang punya integritas, jujur, itu masyarakat akan terjadi trust society. Masyarakat yang saling percaya, saling menghormati. Alkisah ketika Rasulullah pasca hijrah, ada seorang nama saudagar muda, namanya Abdurrahman bin Auf. Masih ingat? Sampai di Madinah ditawari istri dan rumah dia nggak mau. Tunjukkan saya pasar. Ketika di pasar, apa yang ia lakukan? Dia cari tengkulak. Komoditas yang disukai dipakai oleh masyarakat. Sebutlah gandum dan kurma. Dia borong sekian ton, sekian ton, sekian ton. Berapa? Sebutlah harganya 10.000 dinar. Auf nawar, bukan harganya tetapi tempo atau term of payment-nya. Oke, saya beli naik 12.000 dinar, tetapi bayarnya tempo 4 bulan. Boleh nggak? Si penjual nanya, loh ente siapa? Baru kenal, ngambil barang bertonton, kok bayarnya minta mundur, nggak pakai modal. Saya sahabatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal seantero Mekah Madinah Al-Amin sejak muda. Mengaku sahabatnya Nabi, dipercaya membawa barang puluhan ton tempo 4 bulan. Nah, pengen nyoba? Silahkan ke Pasar Turi atau Wonokromo, ngambil barang banyak, lalu Anda ngaku ponakannya mantan presiden gitu. Kira-kira dikasih barang atau dipentungi kira-kira gitu. Ini soal trustworthy. Berikutnya, maka kemudian Kauses dan Posner meneliti 10 negara maju. Mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan presiden pilihannya? Ternyata negara maju tadi rakyatnya cerdas, memilih pemimpin yang berkualitas. Apa kualitasnya? Tertinggi adalah honesty, bahasa Arabnya sidik. Yang kedua adalah visioner, bahasa Arabnya amanah. Urutan ketiga kompeten, bahasa Arabnya fatonah. Yang terakhir inspiring, bahasa Arabnya adalah tabligh. Artinya istilah boleh berbeda, substansinya sama. Sebuah bangsa rakyat kalau pengen maju dan makmur, pastikan ada pemimpin yang punya integritas, berkualitas dengan detail, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mengapa negara kaya ini gak makmur-makmur? Karena pemimpin tidak jujur, tidak adil, tidak amanah. Ketika banyak yang masuk KPK, ditanya oleh wartawan, loh kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah, katanya. Capek deh gitu ya. Ini komitmen kejujuran. Oke? Sebaliknya, negara yang pemimpinnya dari pusat ke daerah produk elektabilitas, maka sulit untuk berbuat jujur karena tersandera. Itulah maka kemudian terjadi distrust society. Masyarakat saling tidak percaya, bahkan saling curiga. Program apapun dicurigai. Anda lihat, jangankan masyarakat internasional, masyarakat nasional. Program utama unggulan pemerintah sekarang adalah MBG dan KDMP, betul? Dipercaya, didukung atau dicurigai di mana-mana. Halo? Halo? Dicurigai, bahkan kalau bahasa dimaki di mana-mana. Karena bukan programnya yang jelek, tetapi ketidakjujurannya itu yang mencekno. Kenapa? Saya sendiri memimpin, saya yayasan memimpin 6 unit MBG di awal-awal. Tidak pakai bayar-bayar titik. Sekarang harga titik itu 150 juta. Karena ada makelar titik. Ya. Awal-awal masih free.
Saya tung cepet dapat ya. Kemudian Pak bangun menguntungkan semua. Investor dapat, yayasan untuk operasional juga dapat. Satu di antaranya adalah Yayasan Perguruan Tinggi Dakwah Islam, warisan Jenderal Sudirman. Dulu Pak Basofi Sudirman, kemudian saya bagian dari pengurus ada di situ. Artinya itu prinsipnya bagus, tetapi dan menggerakkan ekonomi daerah. Karena bagondok sayur, ngoncai telur, apalagi ya, sop, ayam, buah, semua bisa bergerak. Tapi kemudian karena ketidakjujuran dimaki di mana-mana. Demikian juga Koperasi Merah Putih. Internasional. Ketika pasar tidak percaya kepada kita, publik tidak percaya kepada kita, maka siapapun presidennya berkunjung kepada puluhan negara untuk mendapatkan investor sulit. Jangankan kok mengundang investor, mempertahankan investor yang sudah ada itu sulit. Maka ketika tidak percaya publik, maka terjadi capital flight. Betul? Capital flight itu dengan satu ketik, satuan menit, maka modal-modal akan terbang kembali ke negara asal. Buktinya IHSG sering tiba-tiba jeblok. Indeks harga saham gabungan. Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, habis subuh bangun, lulu, sahamku blok, sehingga kadang-kadang bisa miskin mendadak. Jamaah rahimakumullah, itu produk ketidakpercayaan. Nah, kalau sebuah negara tidak dipercaya, mengembalikannya bukan persoalan yang gampang. Jangankan kok negara minta dipercaya sama publik dan rakyatnya. Suami istri hanya 2 orang. Suami tidak dipercaya sama istri, mengembalikannya sulit atau sulit sekali. Halo? 5 tahun belum tentu kembali. Apalagi mak ibu-ibu di belakang itu paling hafal sejarah. Bukan sejarah Islam atau sejarah internasional, adalah sejarah cacat suaminya. Tanggal piro, jam piro, jenenge opo, jenenge sopo, ning dalan opo. Itu hafal ngelon sampai puluhan tahun, sehingga sulit untuk dimaafkan. Apalagi sebuah negara. Itulah maka pentingnya memilih pemimpin yang jujur tadi. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana? Ada 4 sikap yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah 4 sadar kepemimpinan. Yang pertama adalah sadarlah bahwa kita semua pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Termasuk kepemimpinan diri, bagaimana nyun sewu, memilih pemimpin yang baik. Apa mungkin dengan cara yang demikian ini bisa lahir pemimpin yang jujur berintegritas? Rasanya tidak mungkin. Lalu gimana caranya? Ya harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dibiarkan begini, apa mungkin lahir yang jujur? Sulit. Kata orang diskusi kami, syaratnya kalau mau cari pemimpin yang baik adalah Anda harus punya uang lebih banyak ketimbang uangnya oligarki. Bisa? Itu aneh, gak iso. Kalau nggak bisa, Anda harus punya orang-orang mejitan yang militan, jumlahnya kira-kira harus separuh lebih pemilih. Kira-kira 80 juta orang militan. Bisa? Ketok aneh wangel. Waktu saya nyalek di Dapil 7 saja, saya hubungi kelompok-kelompok militan. Mulai Gontor, Majelis Tafsir Al-Quran, Temboro, BSM Takeran, Hidayatullah. Itu kan pos-pos kotak kantong-kantong militan untuk mendukung saya. Sudah pimpinannya memberikan taklimat bahwa RI milih Pak Anies, kemudian DPR RI milih saya, gitu ya. Sudah. Tapi ternyata gak mentes.
Lalu saya konsultasi dengan senior saya, bos, kok gak mentes ya? Padahal saya sudah menghubungi kantong-kantong militan. Apa jawabnya? Anu mas, orang-orang militan sak pantaranmu ki wis mati kabeh wong iki. Kalaupun ada ya tinggal beberapa ketua cabang, ketua wilayah, anak buahnya wis gak ono sing militan. Kalau salah omongan saya silahkan dicek. Gak ada. Hanya 100.000 ya bisa merubah segalanya, hasilnya seperti yang kita rasakan. Mengapa kita peduli? Saya khawatir kalau kita membisu saja kena khalifah sabda, bukan sabda sih, kata Khalifah Ali. Kehancuran, kerusakan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi juga karena diamnya orang-orang baik. Kenapa saya bilang diamnya orang-orang baik? Ngapunten, zaman Pak Harto ada korupsi 1,3 triliun, masih ingat? Siapa namanya? Semua sama tahu, Edi Tansil, ributnya luar biasa, betul? Hari ini saya tulis tabelnya adalah Pertamina 968 triliun, PT Timah 300 triliun, BLBI 138, Kemensos 17 triliun, Garuda 9 triliun, BTS Kominfo 8 triliun. Kok mau menengah itu? Apa wis biasa, nih begitu ya. Itu yang saya khawatirkan, kita dianggap oleh malaikat mendiamkan kejahatan sehingga ya bencana akan menimpa kita semua. Berikutnya, sadar kedua, sadar bahwa kita wajib melahirkan anak cucu pemimpin. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, anak keturunan yang qurrata a'yun dan pembimbing bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa saya ingatkan jamaah rahimakumullah, kebanyakan orang tua kita hanya memikirkan qurrata a'yun dan lupa kepada waj'alna lil muttaqina imamah. Buktinya ketika kita mudik atau reuni, ditanya sama teman-teman, sama tetangga lama, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah anakku wis mentas kabeh, dadi wong kabeh, gak ono sing dadi wong-wongan gitu ya. Seolah-olah anak sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, selesai tugas orang tua. Padahal kuliah, kerja, punya rumah, satu kata, qurrata a'yun. Kalau semua berhenti sampai di sini, siapa yang memikirkan waj'alna lil muttaqina imama? Terang saja, kalau umat Islam sendiri tidak pernah memikirkan waj'alna lil muttaqina imama, sulit lahir pemimpin dari masjid. Rata-rata lahir dari gua garbonya partai. Ketika terjadi, maka sulit untuk mendapatkan pemimpin yang amanah. Yang ada adalah pemimpin satunya ranggenah, sisanya rapate genah. Kemana yang genah? Nggak pernah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, nggak pernah dipersiapkan oleh orang mejitan. Jangan harap lahir pemimpin yang jujur dan amanah. Dan itu terjadi dampaknya sampai hari ini. Kesadaran yang terakhir, 3 ke 4, saya rangkum saja. Saya kutip sebuah kata, waktunya habis, dari Tun Nakwib Al-Atas. The most dangerous creature in the world is a man who realize that he is an Khalifatullah, but at the same time forget that he is an Abdullah. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah manusia yang sadar sebagai pemimpin, tetapi nggak sadar dia sebagai hamba Allah, sakarepe dewe. Ini yang terjadi. Berikutnya, the most useless creator in the world, makhluk paling tidak berguna di dunia adalah as a man, ya, manusia
yang dia sadar sebagai hamba Allah neng masjid sholat ibadah, but at the same time pada saat yang sama lupa mikirkan kepemimpinan yang baik. Kalau orang yang satunya paling berbahaya, sisanya umat Islam tidak berguna, kira-kira nasib anak cucu kita seperti apa? Orang masjidan, ismi hanya sepinter-pinter kita, ulama hanya bisa memberi saran, tetapi keputusan ada pada pemimpin. Segoblok-goblok pemimpin hari ini, dia memegang keputusan, memegang anggaran, bisa membeli pendapat ulama, bisa membeli DPR, bisa membeli seluruh aparat penegak hukum. Jadi kalau kita tidak tengah, useless, nggak berguna. Tepat waktunya 20 menit, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika syugala ila ila nastaghfiruka wa na'udzu billahi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.